Saya kira karena Presiden juga mulai agak linglung nih pasca PDI Perjuangan mencalonkan atau mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden, itu kan artinya wilayah ataupun terobosan ataupun pengaruh Pak Jokowi kepada tokoh-tokoh ini sedikit banyak agar agak berkurang gitu loh. Dan ini yang menurut saya di satu segi yang membuat Pak Jokowi tiba-tiba buru-buru mengumpulkan 6 partai politik di luar Nasdem itu untuk memperlihatkan kembali bahwa masih ada konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap ya setidaknya 6 partai politik itu gitu. Jadi ada persoalan dinamika di luar apa namanya itu ya di luar yang diduga oleh Presiden yang berkembang yang kemudian menghajatkan bahwa Presiden ya seperti mulai terlibat langsung ya dalam proses ini, padahal itu jelas-jelas ya sangat menciderai. Sahabat Pedia, dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan itu dimandatkan kepada pemerintah melalui pemilu yang demokratis. Maksudnya, langsung, umum, jujur, adil, bebas, dan rahasia. Artinya, pemilu sebagai bagian dari mekanisme suksesi kekuasaan dalam sistem negara demokrasi harus bebas dari intervensi atau campur tangan pihak manapun, termasuk Presiden. Namun yang terjadi belakangan di Republik ini, Presiden Jokowi seakan ingin menyiapkan calon penggantinya. Bersama para relawannya, dengan berbagai cara ia berupaya mengendorse agar Ganjar Pranowo, koleganya sesama kader PDIP yang maju sebagai penerusnya. Sebagai pemegang mandat kekuasaan dari rakyat, sejatinya Presiden mengabdi kepada sang pemberi mandat. Oleh karena itu, secara etika politik tidak seharusnya ia ikut cawe-cawe urusan suksesi ini. Biarkan rakyat menentukan pilihan politiknya sendiri. Ia pun bukanlah ketua umum partai, sehingga tidak pantas pula mengendorse figur capres-cawapres penggantinya. Kepada wartawan yang menemuinya usai menjalankan sholat Idul Fitri di Masjid Sheikh Zayed Solo, Jawa Tengah, Sabtu 22 April, Jokowi secara terang menyebut 7 nama yang pantas mendampingi Ganjar, yang sebagian diantaranya adalah para pembantunya di kabinet saat ini. Sebagai Presiden, semestinya Jokowi sadar posisinya sebagai pengemban amanat rakyat. Apalagi, kepemimpinannya selama 2 periode ini juga diraih dari suara rakyat melalui pemilu yang demokratis, bukan ditunjuk melalui sabda Pandito. Sebagai negarawan, semestinya ia pun paham bahwa negara ini berbentuk republik yang menganut sistem demokrasi, bukan kerajaan, sehingga ia tidak perlu repot-repot menyiapkan figur pengganti dalam suksesi. Ini tentunya sebagai suatu bentuk early warning system, mengingatkan agar negara jangan sampai campur tangan. Kalau kita bicara mengenai negara, ya jelas kunci pimpinan tertinggi adalah Presiden, lalu kemudian Menteri dan segala perangkatnya sampai ke bawah, termasuk instansi-instansi negara. Memang karena bagaimanapun bicara mengenai netralitas, pegawai negeri misalnya, ASN, TNI, Polri kan selalu menjadi perbincangan dan diskursus yang sangat penting gitu. Janganlah kemudian ada keberpihakan yang seharusnya pihak negara yang fokus pada menyelenggarakan pemilu ini lalu malah sibuk dengan cawe-cawe. Nah, kalau misalnya saya lihat tadi dalam konteks diskusi kita malam ini, sepertinya bagaimana agar Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu menempatkan dirinya sesuai dengan porsi yang seharusnya. Yang kami cermati adalah, ya Presiden memang dalam konteks pemilu, pilpres, pileg, ya bisa ikut-ikutan dan memang harus ikut-ikutan dalam konteks. Nah, ini mesti jelas dulu konteksnya. Dalam konteks memastikan bahwa penyelenggaraannya berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, bebas dari intervensi, bebas dari intimidasi, bebas dari kecurangan.
Jangan sampai misalnya katakanlah di lapangan ada instansi tertentu mengarahkan untuk memilih partai tertentu atau capres tertentu. Nah ini yang harusnya dilakukan oleh seorang presiden. Lalu memastikan bagaimana agar KPU, Bawaslu bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Saya kira ini udah terlalu over. 3 praktek yang sebelumnya. Presiden menghadiri deklarasi pencapresan Ganjar Pranowo. Yang kedua adalah Presiden bersama dengan Ganjar Pranowo menggunakan pesawat kepresidenan untuk pulang bersama ke daerah yang sama, gitu ya. Dan yang ketiga adalah Presiden juga membicarakan tentang siapa kira-kira yang layak dan patut menjadi calon wakil presiden bagi Ganjar Pranowo. Dan yang keempat tentu saja peristiwa mengumpulkan ketua-ketua partai minus dengan Nasdem di Istana Negara. Gitu. Jadi ini 2 over. Sebetulnya jauh dari ini juga kita sudah sering kali mengkritik bahwa presiden itu bukan berarti tidak boleh menyiapkan kadernya, memastikan apa yang telah dicapainya itu tetap bisa dilaksanakan dan seterusnya gitu. Tapi ada masanya, ada caranya, ada aturannya di mana presiden dapat melibatkan diri secara langsung. Yang masalah itu kalau kemudian penggunaan jabatan publik untuk kepentingan cawe-cawe yang bersifat sektoral. Sebab jabatan publik itu namanya juga jabatan publik, itu milik publik, bukan milik sekelompok orang, bukan milik partai tertentu, bukan milik calon presiden tertentu. Itu yang menurut saya yang paling penting dikritisi, di situ wilayah pembatasnya. Yaitu jangan sampai resources negara kita dipergunakan oleh dalam hal ini memang presiden demi kepentingan para politik elektoral gitu. Itu tidak patut gitu. Bahkan ketika itu dirinya sendiri, jangankan kepada orang lain. Itu yang saya sebutkan over. Padahal ada cara-cara yang bisa dilakukan oleh presiden tanpa menciderai apa yang kita sebut sebagai etik berdemokrasi atau aturan berdemokrasi gitu. Dan itu dan beliau dengan sendirinya tidak akan kehilangan endorse terhadap orang-orang yang ingin diingat oleh beliau gitu. Nah ini kan persoalannya, kenapa kelihatan presiden mulai lebih vulgar untuk menyatakan dukungan kepada calon-calon presiden tertentu? Saya kira karena presiden juga mulai agak linglung nih pasca PDI Perjuangan mencalonkan atau mendeklarasikan Ganjar sebagai calon presiden. Itu kan artinya wilayah ataupun terobosan ataupun pengaruh Pak Jokowi kepada tokoh-tokoh ini sedikit banyak agak berkurang gitu. Dan ini yang menurut saya di satu segi yang membuat Pak Jokowi tiba-tiba buru-buru mengumpulkan 6 partai politik di luar Nasdem itu untuk memperlihatkan kembali bahwa masih ada konsolidasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap setidaknya 6 partai politik itu gitu. Jadi ada persoalan dinamika di luar di luar yang diduga oleh presiden yang berkembang, yang kemudian menghajatkan bahwa presiden seperti mulai terlibat langsung dalam proses ini, padahal itu jelas-jelas sangat menciderai etik, menciderai semangat mengelola demokrasi yang lebih baik gitu. Meskipun lagi-lagi kita harus katakan tidak ada aturan dan larangan, dan memang tidak dilarang bahwa presiden itu menjagokan seseorang, presiden itu punya preferensi politik terhadap seseorang, bahwa presiden itu menginginkan apa yang ia capai untuk dapat dilanjutkan berikutnya, itu tidak ada larangan. Dan itu wajar-wajar saja di dalam demokrasi, tetapi bagaimana keinginan itu diwujudkan di dalam tahap prosesnya, nah itulah yang jadi perdebatan kita.